Nah, kita akan sebelum saya mulai presentasi, mungkin sambil sharing videonya dulu kali ya. Boleh dibantu aja dari kita. Oke Mbak, nanti kita bantu buat video. Ya, boleh. Oh, what a day, what a day. I know I need to get away. Oh, what a day it's been. Seems like everybody's staring and laughing at me. You know I could have been a painter, mixing some color to your lives, created a masterpiece, named the man and his god of a wife, or a fortune teller, then I could read your minds, see if there's truth behind the stories that you tell. Someday, la 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 la, one way, la 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 la. Someday we can make it out of here. Someday, la 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 la, one way, la 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 la. Someday we can make it out of here. Nah, teman-teman sekalian, seperti kata pepatah ya, memang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi video yang pertama yang saya tayangkan itu lebih kepada contoh produk-produknya apa sih yang dari grupnya kami. Memang April atau RCI Group ini tidak bergerak di bidang industri yang seperti fast moving consumer good ya, di mana produk-produknya adalah merupakan produk yang segera siap dikonsumsi, kemudian ada brand-brandnya, ada namanya, di mana kalian jadinya sudah kenal banget gitu dengan brand tersebut. Di tempat kami berbeda ya, jadi kami biasanya memang memproduksi satu barang atau bahan yang masih setengah jadi, di mana masih perlu proses lagi lebih lanjut gitu ya, atau B2B gitu ya pendekatannya. Sehingga walaupun produk-produk kami ini cukup dekat dengan teman-teman sekalian, dan sehari-hari memang sering pakai karena nggak ada namanya aja, jadi kalian mungkin nggak terlalu familiar seperti itu. Untuk saya sendiri dari bidang industrinya April atau pulp and paper, salah satu produknya adalah Paper One. Kalau teman-teman yang biasanya berkuliah secara langsung, kemudian harus bikin tugas-tugas, bikin skripsi, ketemu sama dosennya secara live gitu ya, kan kalian akan bawa print out gitu. Tapi kalau di masa pandemi tentu konsultasinya jadi beda ya caranya. Itu salah satu contoh produknya kita. Nah, saya akan sambil mulai. Mau minta aku sama. Ada suara yang masuk ya, lihat. Saya akan sambil mulai share dulu presentasinya, sebelum nanti akan menggunakan video lagi yang lain. Oh enggak deh, kayaknya mendingan putar satu video lagi deh Kak, mohon maaf ya, video yang RGI error-nya boleh diputar dulu. Oke, sebentar ya Kak, videonya. Chances are that you touched some part of RGE today. As one of the largest makers of sustainably produced resources in the world, we touch lives everywhere, every day. Ceteri's viscose fiber was in the comforter that kept you warm as you slept. APR's viscose rayon was in the clothes you wore. Apical's oleochemicals were in your soap when you took a shower. April's pulp was in your tissue when you wiped your face, and in the paper you wrote your shopping list. Asia Symbol's paperboard
was in the liquid packaging in your morning orange juice. Asian Agri's palm oil was in the chocolate spread of your toast. Brussels Specialty Cellulose was in the pharmaceuticals you took. And Pacific Oil and Gas LNG was in the fuel that powers your home. We create the raw materials that are used to create the world's most beloved brands. RGE was founded more than 50 years ago by Sukanto Tanoto, a visionary entrepreneur whose humble beginnings in plywood eventually grew into one of the largest makers of sustainably produced resources in the world. The rapid expansion continues today. Our work ranges from the upstream, comprising sustainable resource development and harvesting, to downstream, when our companies create diverse value-added products for the global market. Our commitment to sustainable development underpins our operations as we strive to implement our 5 C's business philosophy. That everything we do must be good for the community, good for the country, good for the climate, good for the customer, and only then will it be good for the company. Today, the assets held by RGE companies exceed $20 billion. We're either the world's #1 or in the top 3 in pulp and paper, dissolving pulp, viscose fiber, and palm oil. And we're just getting started in the energy sector. With more than 60,000 employees, we have operations in Indonesia, China, Brazil, Spain, and Canada. And we're growing. In Indonesia, Apical is expanding to become the world's 2nd largest palm oil downstream processor. In China, RGE will construct an industrial cluster in Jiangsu province and expand Asia Symbol and Sateri production capacity in Xinhui, Richao, and Zhujiang. In Brazil, Brussels Project Star will complete construction of the world's largest dissolving pulp operation. And in Canada, site preparation for construction of wood fiber LNG export facility continued. And we expect to have shovels in the ground before the end of 2021. RGE is fully committed to bringing the United Nations Sustainable Development Goals to life in everything we do. Guided by our core values, we're looking for the world's top talent as we continue to grow. We have employees based in exotic parts of Indonesia and Brazil, vibrant industrial clusters in China, and in bustling global cities like Singapore, Jakarta, Beijing, Sao Paulo, and Vancouver. Starting a career at RGE is just the beginning of a journey that literally could take you around the world. Whether you're in our nursery, in the plantations or mills, or a white-collar professional in finance, procurement, sustainability, or human resources. If you want to grow while helping us develop natural resources sustainably, we want to hear from you. Oke, baik. Terima kasih banyak bantuannya nih kakak-kakak panitia ya. Saya akan lanjutkan dengan share screen presentasinya. Sudah masuk teman-teman share screen yang dari tempat saya? Masih belum kelihatan, Kak. Mungkin bisa diganti share screen-nya untuk screen ya. Ini oke. Bergantian ya dengan yang share video kelihatannya. Kalau sekarang? Ya, udah terlihat, Kak. Nah, teman-teman sekalian ya, jadi tadi sudah menyaksikan ada 2 buah video di tempat kita. Saya sekalian memperkenalkan nih pada saat kegiatan job fair seperti ini ya, teman-teman. Saya sendiri memang dari industri pulp and paper atau April, di mana April ini bernaung di bawah satu payung besar
RGE Group ya, Royal Golden Eagle, itu adalah corporate company kita. RGE secara keseluruhan telah beroperasi di beberapa lokasi, ada di China, kemudian di Indonesia, di beberapa area juga ya di Indonesia, kemudian ada di Kanada, di Brasil, serta ada di Spain. Ini adalah industrinya. Untuk bidang yang pulp and paper yang seperti April ini ada dua company ya. Jadi ada April yang berlokasi di Indonesia, kemudian ada Asia Simbol, itu ada di China manufacturing-nya. Lalu masih dalam keluarga besarnya RGE juga, kita punya Pulp and Oil, ada Apical serta Asian Agri. Kemudian kita punya specialty cellulose, company-nya namanya Bracell dan terletak di Brasil. Berikutnya kita punya viscose fiber, company-nya ada dua, teman-teman, ada tiga ya. Di China kita punya namanya Sapri, lalu ada di Indonesia Asia Pacific Rayon dan Asia Pacific Yarn, masih terletak di kompleks yang sama dengan April Pulp and Paper. Rayon itu sesuai dengan nama produknya ya, menghasilkan rayon. Sementara Asia Pacific Yarn namanya adalah katanya kita yang menghasilkan yarn atau benang. Lalu ada Pacific Islanders, itu adalah industri kita yang energi ya. Jadi itulah semua bidang bisnis yang masih di dalam naungan RGE Group secara keseluruhan. Contoh produk-produknya ada di pinggir-pinggir slide ini ya teman-teman sekalian. Ada kertasnya Paper One, kemudian ada beberapa produksi minyak goreng serta apalagi ya mentega gitu ya dari industri pakan oilnya kita. Lalu yang di pojok di bawah itu adalah contoh viscose, bentuknya seperti kapas ada di bawah itu. Nah, karena saya dari April pakai paper, tentunya cerita sama teman-teman sekalian adalah bidang industri kita yang pulp and paper ini. Jadi industri pulp and paper ini sudah berdiri cukup lama teman-teman. Atau RGE Group secara keseluruhan juga sudah cukup major gitu ya company-nya. Usianya sudah 54 tahun sejak berdiri sampai dengan sekarang. Kemudian di April sendiri ini kita memiliki teknologi proses industrinya ini yang sangat efisien dan termasuk yang sangat modern ya untuk industri pulp and paper dalam kapasitasnya memang worldwide, hanya untuk Indonesia aja. Nah, apa nih bisnis yang kami lakukan di April? Kalau cerita dari awal sampai akhir sebenarnya bisnis prosesnya panjang banget dan cukup complicated. Tapi secara sederhana saya akan bisa sampaikan ini teman-teman. Ini dari proses bisnisnya upstream dan downstream itu kita kelola ya dari ujung sampai ujung, dari hulu ke hilir. Mulai dari research and development-nya, jadi kita perlu menanam 2 jenis pohon untuk industri pulp and paper ini, ada pohon akasia dan pohon eukaliptus. Untuk sampai bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul ya, yang kira-kira akan tahan nih di kondisi tanahnya kita, yang bisa menghasilkan fibernya banyak segala macam. Itu ada tim research and development yang bekerja dengan luar biasa ya untuk bisa mendapatkan bibit-bibit unggul tersebut. Dilanjutkan ke proses nursery-nya kita gitu ya. Di sana kita akan memulai proses penanamannya masih dalam masa pengawasannya kita ya dengan teknologi tertentu untuk 3 bulan sampai nanti akhirnya kita membawa tanaman tersebut ke area estate atau area penanaman kita yang memang benar-benar ada di dalam tanaman industri ini. Nah, hutan tanaman industri yang kita gunakan untuk kegiatan industri ini bukan milik April. Jadi ini adalah tanah milik pemerintah. Kami hanya mengelola kawasan tersebut tentunya dengan mengantongi izinnya ya untuk bisa beroperasi di kawasan tersebut. Tanahnya itu lahan gambut, jadi gede sekali gitu ya, cukup banyak tantangan untuk mengelola lahan tersebut. Nah, setelah cukup umurnya nih teman-teman, pohon yang kita tanam tadi ada eukaliptus, lalu kita akan memanfaatkan woods-nya untuk kegiatan industri kita. Jadi nanti wood-nya kita kumpulkan, lalu kita bersihkan dulu gitu ya, dicuci dan dipotong kecil-kecil di bentuknya kita bisa sebut namanya wood chips gitu karena memang kecil-kecil seperti chips gitu ya. Lalu dari wood chips ini nanti kita buat dulu menjadi pulp. Pulp itu adalah
aslinya pulp tentu aja coklat ya, karena dari woods ya, dari kayu. Tetapi dengan berbagai macam chemical process kita, nah kayak kimia nih, kemudian dibuatlah bisa menjadi pulp yang warnanya putih. Tentu prosesnya juga harus sempurna ya, karena kalau misalnya pulp itu tidak benar-benar kering, nanti dalam waktu yang cukup cepat dia bisa kembali lagi ke warna asalnya. Kalau sudah kering sempurna baru dia akan sesuai. Oke, kita lanjut dari pulp, maka dibentuklah menjadi paper serta berbagai macam produk, atau masih dari pohon yang sama, dari pulp yang sama juga ada yang kita kelola menjadi rayon. Nah, untuk contoh produk-produk kertas tentunya seperti kertas paper one atau ada tisu, lalu kertas packaging, itu adalah yang kita produksi ya. Seperti yang tadi saya sempat sebutkan nih di awal April ini, kami bukan menghasilkan produk yang langsung produk dan akan langsung digunakan. Jadi kita memang masih B2B ya, kita biasanya supply produknya kita ke industri-industri lain untuk sampai mereka bisa menghasilkan produknya. Contohnya, kalau untuk kertas itu kita supply pulpnya ke polisi kalau teman-teman kenal. Ya, jadi kemudian kalau untuk yang lain kertas packaging gitu ya, kita supply juga ke beberapa produk-produk minuman seperti susu gitu ya, atau jus gitu. Nah, kita supply packaging boxnya. Kemudian contoh turunan produk yang lain yang dari sisi rayon. Kalau rayon itu masih perlu diproses, sudah jadi rayon perlu diolah menjadi benang, lalu dari benang kita olah lagi menjadi fabric atau kain, baru bisa dipergunakan ya menjadi pakaian. Kita juga supply viscose kita itu ke beberapa nama brand seperti Uniqlo, H&M, ada Zara. Kalau teman-teman membeli pakaian di sana, bisa lihat itu di pakaian yang kalian pilih. Sebetulnya pakaiannya terbuat dari apa nih? Kalau misalnya pakaian yang kalian pilih itu memang terbuat dari viscose, apalagi dengan kandungan viskosnya yang cukup tinggi, maka itu termasuk dalam kategori pakaian yang ramah lingkungan ya, yang sustainability. Ya belakangan ini juga cukup populer di kalangan kita. Ya kalau contoh ekstrimnya sih, ibaratnya ketika kalian sudah bosan gitu ya sama pakaian tersebut, lalu buang itu saja ke tanah gitu ya, nanti pakaiannya sudah bisa kembali lagi menyatu dengan alam, bisa terurai lagi gitu, dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun. Nah, ini contoh kertas keseluruhannya ya, produknya ada yang biru 80 gram paling tebal, kemudian untuk yang hijau itu adalah yang 70 gram, dan untuk yang itu adalah yang digital. Kemudian ini produk kita dilihat lebih dekat ya, ada pulp yang sudah dipadatkan, dikeringkan, seperti ini bentuknya. Nah, kalau untuk rayon ini yang kayak tadi bentuknya seperti kapas, teman-teman kalian ya, kalau rayon asalnya dari kayu, kalau kapas asalnya dari kapas. Ini tadi contoh yang benar, tetap sebagai turunan produk kita yang lain. Oke, menceritakan opportunity ini lebih lanjut sama teman-teman sekalian sudah bergabung ya di sini. Kita punya 3 kebutuhan yang paling besar permintaannya sepanjang tahun, dan proses rekrutmennya juga sering dilakukan dalam sepanjang 1 tahun. Gitu. Ini dapat sih nanti kita bahas ya. Yang pertama ada Engineering Development Training atau EDT program ini. Training program yang di April itu memang sudah didesain sangat spesifik. Jadi kalau misalnya di perusahaan lain suka ada management training, jurusan apa aja boleh masuk ke sana gitu ya. Nanti kalian belajar, kemudian nanti akan penempatan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Nah, kalau di tempat kita dari awal banget calon karyawannya masuk ya, atau dari awal banget kita berproses, teman-teman sudah tahu sebetulnya nanti sama April ini akan diarahkan atau karir kalian itu mau dibesarkannya ke bidang yang mana nih. Dan kita desain yang namanya training program sudah spesifik banget sesuai dengan jurusannya masing-masing. Program pembelajarannya juga komprehensif gitu ya. Training program
yang 3 ini yang saya jelaskan ada 1 tahun masa pembelajarannya seperti itu. Pembelajarannya kombinasi ya, jadi ada kita memang benar-benar belajar di kelas itu, dan ada yang menyampaikan materi. Kemudian dalam 1 tahun pertama itu selain belajar di kelas juga kita ada praktek-prakteknya, ada proyek tertentu, ada penugasan atau assignment tertentu yang diberikan kepada teman-teman peserta training program, dan akan rotasi ke beberapa function ya. Biasanya di 1 tahun pertama bisa setidaknya 3 kali rotation atau penugasan. Lalu setelah 1 tahun yang pertama ini, ada 1 tahun lagi berikutnya itu sudah mulai placement, di mana placement-nya ini tentu mempertimbangkan kekuatan kalian, mempertimbangkan minat kalian juga, serta sejalan dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Itu ya total programnya. Untuk yang pertama, yang Engineer Development Training Program, ini kita khususkan untuk teman-teman kalian lulusan baik itu S1 maupun S2, lulusan dari Indonesia maupun dari overseas. Jurusannya yang paling banyak banget akan diperlukan adalah teman-teman dari teknik kimia. Kemudian ada dari teknik elektro, teknik mesin, kemudian ada teknik industri, fisika instrumentation, kemudian ada teknik lingkungan, mechatronics, dan IT ya. Jadi teman-teman yang dari jurusan informatics, engineering, kemudian computer science itu bisa ikutan di program yang ini juga. Nah, kemudian syaratnya adalah tentu ada standar penilaian ya. Ada teman-teman yang dengan IPK lebih tinggi akan lebih diprioritaskan untuk proses terlebih dahulu. Kemampuan berbahasa Inggris itu juga menjadi sangat penting karena di tempat kita itu culture-nya memang sangat beragam. Untuk profil karyawan yang bekerja di sini ada teman-teman orang Indonesia, ada yang dari lokal, dari tanah sumatera tentunya gitu ya, tapi juga cukup banyak expatriate tenaga ahlinya. Makanya bisa jadi pada saat di awal nih tahap pertama pun mungkin kalian akan diskusinya dengan calon reviewernya itu orang mana gitu ya, expatriate, di mana profesinya harus dalam bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Mandarin itu nice to have aja ya, kalau misalnya bisa ya bagus gitu ya, pasti akan kepake banget, tapi kalau tidak, setidaknya bahasa Inggris itu penting dan harus bisa gitu ya, komunikasi dalam bahasa Inggris. Satu syaratnya lagi adalah yang juga tidak kalah penting, tentu tentang penempatan di pangkalan tinggi. Jadi teman-teman sekalian yang memang sudah diberikan sama orang tua dan kaliannya memang mau penempatan ini, ayo apply sama-sama ya, jurusannya bisa disesuaikan yang teknik-teknik bisa masuknya ke IDT ini. Nah, kemudian untuk yang training program kedua ada asisten training. Ini khusus dari kita untuk teman-teman dari jurusan forestry, dari jurusan pertanian juga, atau teknologi gitu ya. Kemudian ada beberapa jurusan yang sifatnya lebih spesifik terkait research and development juga. Ini boleh ikutan di program yang asisten training. Masih sama, biasanya kebanyakan peserta kita yang asisten training ini lulusannya dari Indonesia maupun dari overseas. Kemudian kalau yang tadi EDT program maupun yang program yang ketiga, gitu ya, penempatannya di site manufacturing kita di pangkalan kerja. Untuk yang asisten training, penempatannya akan di atau di area penggunaan plantation kita ya. Syarat-syaratnya masih sama, ada minimum GPA serta kemampuan dalam berbahasa Inggris. Training program yang ketiga ini adalah khusus untuk teman-teman yang dari jurusan finance management, dari jurusan accounting atau yang punya peminatan ke audit, kalian boleh ikutan ke program controller internal auditor training program ini dari S1 maupun dari S2 ya, biasanya ini masih sama syaratnya tentu dari GPA, kemampuan berbahasa Inggris, serta kalau misalnya bisa berbahasa Mandarin akan lebih baik. Ini adalah training program kita yang tadi saya bilang proses rekrutmennya boleh dibilang sepanjang tahun itu pasti ada aja gitu ya, ada terus. Untuk yang ini program nanti di bulan ini akan ada pelaksanaan proses rekrutmennya. Kemudian untuk yang asisten training itu juga sama ya, kita asisten training itu juga akan diproses di Juli atau di Agustus. Seperti itu. Kontrol internal auditor juga sama
ini yang sudah mulai proses lagi. Jadi ada batch-batch-nya setiap tahun dan sepanjang tahun bisa minimum 4 sampai 5 batch. Jadi sering banget karena kebutuhannya memang banyak teman-teman yang panjang ini. Nah, biasanya suka ada yang nanya nih kalau dalam job fair ini, Kak, kalau yang untuk lulusannya D3 gimana? Untuk yang D3 kita juga open namanya operator training untuk teman-temannya, kebanyakan untuk yang lulusan teknik juga ya, tekniknya elektro atau teknik mesin seperti itu. Kalian bisa bergabung di operator training program, tidak saya temukan di presentasi ini, tetapi memang sudah ada dan tersedia masih sepanjang tahun proses rekrutmennya. Jadi mungkin di akhir atau sudah presentasi bisa saya sampaikan di presentasi ya. Nah, membahas lebih lanjut tentang IDT, karena mungkin ini ketemu sama teman-teman dari ITB. IDT program, Engineer Development Training Program ini, ceritanya memang untuk mencetak leader specifically untuk di bidang industrinya kita, di operation kita, untuk proses produksinya apa? Paper and power. Jadi teman-teman yang contohnya teman-teman yang dari teknik elektro gitu ya, pasti akan banyak placement-nya ke power plant kita nih. Kita punya power plant sendiri teman-teman, pelatihan elektrisinya. Nah, gitu. Untuk teman-teman yang di chemical, teknik kimia pasti akan banyak membantunya di proses kita ya, proses apa itu. Kemudian untuk yang teknik mesin ya itu juga sama seperti ada di proses membantu maintenance. Kemudian untuk training programnya sendiri kombinasi, ada di kelas, ada on-job training, ada proyek-proyek tertentu, ada mentor lapangannya maupun mentor yang sifatnya membina kalian dari sisi pengembangan soft skill-nya. Kalau hard skill itu kan memang sesuai dengan bidang keahliannya kalian ya, gitu yang technical banget di lapangan ada di sana. Kalau soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang juga harus dimiliki sebagai calon seorang leader nantinya. Pun ada kebutuhannya sendiri saat ini lengkap lah ya sebenarnya. Di sini kalian akan belajar tadi tentang proses production-nya, belajar tentang improvement juga gitu ya, kemudian belajar bagaimana such proses. Yang pasti dalam program training, apapun trainingnya, mau yang ini, mau yang lain-lain, kita memerlukan kandidat-kandidat yang benar-benar open mind, terus juga gitu senang belajar hal-hal yang baru ya, tidak hanya maunya bidang sendiri aja, tapi open gitu, untuk belajar hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kalian suatu saat yang sudah program, kemudian kalian sudah lebih berpengalaman serta harus duduk di posisi yang lebih tinggi ya, sudah bisa mencapai posisi sebagai seorang leader, training program ini diciptakan supaya kalian itu punya pengetahuan yang cukup luas, pengetahuan yang secara menyeluruh tentang proses kita, sehingga ketika kalian nanti praktek di lapangan dengan berbagai macam pemahaman dan knowledge yang dimiliki, proses analisisnya kalian akan jauh lebih kaya, problem solving-nya juga bisa lebih tajam ya, karena wawasannya luas. Nah, makanya dalam training program ini penting banget nih untuk kalian memang terbuka, mau belajar. Kemudian apalagi ya, tadi durasi sudah dibahas dan placement-nya ya ada di Pangkalan Kelinci Riau. Nah, saya akan cerita lebih lanjut tentang area kerja kita yang ada di Pangkalan Kelinci. Ya, sebenarnya di mana sih gitu, yang dari tadi diskusi di Pangkalan Kelinci. Teman-teman sekalian, kita punya satu kawasan industri yang cukup besar di daerah Riau, tepatnya adalah kota Pangkalan Kelinci. Aksesnya itu jadi pertama-tama tentu kalau misalnya kalian jauh landing naik pesawatnya di kota Pekanbaru. Lalu dari Pekanbaru kalian melanjutkan lagi perjalanan jalan darat ya teman-teman, menggunakan mobil jaraknya sekitar 70 kilo, bisa ditempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam tergantung drivernya ya yang bawa. Dan jalanannya udah bagus banget, jalanan kita Sumatera yang udah beraspal jadi nggak jelek gitu ya, makanya cepat bisa dijangkau dalam waktu sekitar 1 jam lebih ya dari bandara Pekanbaru sampai dengan ke area kompleksnya kita. Nah, di dalam kompleks ini kita sebut namanya townsite. Kita punya townsite yang luas, besarnya 2.500 hektar. Di dalamnya ada 12 ribuan karyawan kita.
Kemudian selain karyawan tentu juga biasanya ada kontraktor atau vendor ya yang masih tinggal di tempat kita juga. Jadi di dalam konteks ini udah lengkap banget, ada housing facility ya, ada mes gitu sekalian. Teman-teman yang training program, teman-teman yang graduate, kalian akan tinggalnya di mes ya. Jadi sharing room biasanya satu kamar itu berisi 2 orang gitu. Kemudian kamar mandinya di dalam, saja mesnya juga pakai AC, ada air hangatnya ya, bisa diakses kapan aja karena kan biasanya kebanyakan medical khususnya akan bekerja secara shift, jadi tempatnya nyaman banget mesnya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah berkarir nanti menduduki jabatan yang tinggi, kalian bisa berhak mendapatkan house, rumah yang tentunya semakin tinggi jabatannya, rumahnya semakin besar. Selain house juga ada apartemen, kita karena ada preferensinya macam-macam. Ada orang yang memang suka tinggal di rumah supaya lega gitu ya. Ada yang memang suka aja di apartemen. Nah, employee-nya kita juga tadi saya sebutkan beragam ya. Selain ada orang Indonesia, tentunya 60% karyawan kita adalah teman-teman dari lokal Sumatera, dari daerah Riau dan sekitarnya, dari Medan, Palembang, Jambi, Padang, itu banyak banget, 60% dari kita. Jadi 40%-nya adalah pendatang dari berbagai macam area, mulai dari Pulau Jawa, Indonesia Timur, Bali, serta ada ekspatriat. Nah, ini dia highlight-nya. Kalau teman-teman sekalian ya, di sini dibuktikan ada ekspatriat yang tinggal di tempat kita, ada sekitar 500-an kakak, berarti ada sekitar kurang lebih ada 1.500-1.600 ya total ekspatriatnya yang tinggal di kompleks kita. Ibaratnya ya kalau bule-bule aja survive, bisa betah tinggal di tempat kita, indikator yang pertama nyaman, yang kedua tentunya adalah safe ya, aman gitu tempatnya. Kalau mereka kan memang carinya aman dulu nih, kalau nggak aman nggak akan mau tinggal di tempat kita. Dan kalau mereka saja bisa menyesuaikan diri di tempat kita, tentunya teman-teman yang memang asli orang Indonesia lebih mudah dong menyesuaikan diri di tempat kita. Kemudian selain ada rumah tadi berbagai macam tipe, ada juga klinik tentunya ya, kesehatan. Lalu ada sekolah. Oke lah kalau kalian fresh grad nggak terlalu mikirin ya, nanti yang penting udah lolos interview, udah boleh sama orang tua tuh pergi angkat koper ke bakal. Kalau untuk karyawan kita yang sudah lebih senior, udah lebih berpengalaman, misalnya sudah berkeluarga, kan mereka penting juga ya mengajak keluarganya pindah ke gimana. Nah, makanya di tempat kita sudah disediakan tadi house facility, lalu ada sekolah juga. Sekolahnya pun di tempat kita ada 3, ada International School dengan Cambridge Curriculum, lalu ada sekolah National Plus ya, kurikulum Indonesia dengan bahasa Inggris. Sekolah satunya lagi adalah yang sekolah nasional reguler biasa aja. Lalu berikutnya ada sport facility di tempat kita. Karena hiburan utamanya tentu saja bukan mall, kalau di sini mall itu tentunya ada di Pekanbaru aja ya, di Pangkalan Besi tidak ada mall. Maka karyawan kebanyakan menghabiskan waktunya untuk aktivitas yang dekat dengan alam. Contohnya kegiatan olahraga, lapangannya juga banyak. Jadi fasilitas olahraga kita baik dan sangat lengkap, mulai dari jogging track, swimming pool, sport center, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, apalagi ya tempat archery juga ada, tempat mana, lalu ada tempat mini golf range ya, untuk bermain golf juga ada. Kemudian di tempat kita juga ada tempat ibadah nih teman-teman sekalian, ada masjid yang besar, sama ada gereja untuk protestan, ada wihara juga, sehingga biasanya teman-teman itu menghabiskan waktu luang untuk kegiatan olahraga maupun kalau yang memang senang bersosialisasi, berkomunikasi untuk kegiatan keagamaan juga mereka ada lagi komunitas tersendiri. Lalu ada food court, food-nya tentunya tidak cuma satu ya gitu, karena tinggal di kompleks yang besar, jadi ada beberapa food court di sana dengan pilihan makanan yang beragam. Ada hotel setara dengan bintang 4 namanya Hotel Nugraha. Biasanya hotel ini cukup padat oleh karyawan kita yang datang dari berbagai lokasi ya, pergi dinas ke Pangkalan Kelingking dari Singapura, dari Jakarta, mereka bisa datang visit atau vendor kita. Dan orang tuanya peserta training juga suka ikutan, misalnya datang pengen lihat anak saya kerjanya di mana ya, tinggalnya di kompleks yang kayak apa gitu lingkungannya. Boleh tuh mereka datang ya tinggal di Hotel Nugraha. Terus kalian bisa ajakin jalan-jalan ke area yang memang
terbuka untuk umum ke fasilitas-fasilitas yang memang bisa dikunjungi seperti itu. Tentunya kalau ke tempat kerja nggak bisa ke area production gitu ya, pertama karena itu bahaya gitu ya, high risk, orang awam tidak boleh masuk gitu ya. Yang kedua yang memang itu strict gitu ya, hanya orang-orang dengan akses tertentu yang boleh masuk ke area kerja. Itu ada lapangan merdeka, ada minimarket juga untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tentunya di dalam kompleks ini sudah lengkap nih, apa yang teman-teman perlukan itu sudah tersedia lah di dalam kompleks kita. Oh ya, selain tinggal di mes yang juga disediakan oleh perusahaan, kita juga menyediakan transportasi. Jadi untuk kalian berangkat dan pulang kerja itu ada kebutuhannya. Ya, benar-benar kalau misalnya kalian berproses ke sini, gaji yang kalian terima itu hanya untuk kebutuhan kalian sehari-hari ya, buat makan gitu, atau mungkin buat entertainment kalau pengen pergian mau pekan baru. Selebihnya kalian nggak perlu mikirin bayar kos, nggak perlu mikirin bayar listrik, air gitu, karena semuanya sudah diberikan oleh perusahaan. Nah, di tempat kita tentunya selain di kompleks tempat tinggal kita, di luarnya juga ada part of makanan yang berbeda lagi ya gitu ya. Kalau misalnya boleh izin menyebutkan nama-nama brand kalian impor gitu, kita ada KFC kalian. Kemudian kalau untuk swalayannya yang sudah masuk adalah Ramayana, dan untuk brand-brand yang kekinian lah ya kayak gua kayak Su itu juga sudah masuk. Tapi kalau kalian nyarinya Starbucks ya tentunya harus pergi ke baru. Oke, ini ada testimonial dari beberapa bukan alumni sih, mereka karyawan April yang masuk kemari melalui jalur IDT program. Jadi ini Kak Luki ya, yang pertama dia masuk ke April lewat IDT, lalu menunjukkan performance yang sangat baik secara konsisten. Dia berkesempatan melanjutkan studinya ke KTH Royal University di Swedia. Kemudian ada Kak Edward Smith juga sama, dia awal-awalnya masuk ke April melalui program ini dengan menunjukkan kinerja yang sangat baik, lalu secara konsisten dia berprestasi, dia juga sama mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya ya, S2 waktu itu KTH Royal University. Lutfi dan Kak Edward sudah kembali ke Indonesia beberapa bulan yang lalu dan sudah kembali aktif di tempat kita. Untuk scholarship program dari April itu asik banget teman-teman, karena tidak berbayar ya. Tentunya kalian nanti akan menerima full scholarship, baik biaya sekolahnya maupun untuk biaya hidup kalian, plus kalian akan dapat salary, masih tetap digaji gitu, karena kalian karyawan, hanya seperti mengambil studi leave aja. Kemudian ya tentunya ini bukan yang langsung masuk terus langsung diberikan beasiswanya ya, takes time gitu. Kalian sudah lulus dari program, sudah kinerjanya ya itu yang memang sangat memuaskan buat perusahaan, maka kalian akan sangat mungkin berkesempatan untuk melanjutkan studi dengan dibiayai oleh perusahaan. Kemudian ini dia ada salah satu karyawan kita yang bergabung lewat IDT juga, yang perempuan gitu ya, Ibu Isna ini. Nah, teman-teman sekalian, April ini punya target ya untuk 10 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 8 tahun ke depan dan April 2030 nanti kami ingin ada lebih banyak lagi perempuan yang bisa duduk di posisi-posisi strategik atau posisi leaders gitu ya. Ibu Isna ini salah satu contoh yang sangat inspiring di tempat kita, tentu juga banyak yang lain, perempuan yang lain. Ya, dia beruntung ya punya keluarga yang sangat support karirnya, kemudian dia juga bisa fokus bekerja selain juga fokus dengan keluarganya, sampai berprestasi, melanjutkan studi, dan masih terus berkarya di tempat kita ini. Jadi buat teman-teman yang perempuan nih, selama kalian menjalani passion kalian, kan bidang yang sesuai dengan minat kalian, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau misalnya di bulan April, kami sangat terbuka ya untuk mengembangkan karyawan-karyawan yang teman-teman suatu saat bisa menjadi leaders. Jadi Kak Dimas juga sama nih, untuk lewat program lalu melanjutkan studinya di Thailand sampai di sana, lalu melanjutkan research-nya di Vancouver di British Columbia. Nah, cerita tentang proses ya teman-teman sekalian. Pertama-tama tentu kita akan menyeleksi CV-nya kalian yang masuk ke kami, lalu akan
ada proses screeningnya dari HR juga ya. Biasanya proses interview by HR dilakukan masih by online, by phone atau by Zoom. Kami juga akan memberikan link psikotes yang kalian bisa lalui ini sesuai dengan HR, lalu akan diaturkan interview juga dengan calon user, calon hiring manager masih melalui online. Kebetulan bukan karena pandemi, tapi karena lokasi kita yang jauh, memang banyak kegiatan yang dilakukan secara online bahkan sebelum pandeminya. Atau biasanya kan kita memang suka bertemu dengan kandidat-kandidat ini pada saat kegiatan fair ya. Jadi kalau itu seru sih kalau tes ini dilakukan secara langsung. Nah, kemudian sesudah misalnya nanti kalian sudah lolos HR, user, lolos code test, di tahap akhir itu akan ada offering proses dan medical check up. Untuk offering prosesnya nanti kalian akan menerima informasi tentang salary yang ditawarkan. Kalian bisa bertanya jawab di situ sampai jelas. Ya, kalau sudah sepakat dengan offering yang ditawarkan, maka tahap akhirnya akan ada medical check up. Medical check up ini tidak ya mandatory di tempat kita karena kayak tadi ya kita tinggal di satu kawasan kompleks yang cukup besar bersama-sama. Maka calon karyawannya juga kita harus seleksi, melihat begitu juga supaya sama-sama aman lah ya kalau kita masuk sini. Kemudian ada onboarding prosesnya, itu kita akan memberikan flight tiketnya buat teman-teman kalian dari tempat masing-masing bisa berangkat ke tempat kita di Riau. Yang perlu diingat dalam rekrutmen proses ini kita tidak memungut biaya apapun ya. Jadi prosesnya free, gratis. Kalau sampai ada pihak-pihak manapun yang mengatasnamakan April, misalnya minta kalian harus bayar tiket, bayar hotel, itu mohon diabaikan karena udah pasti penipuan. Kalau proses rekrutmen dengan tim rekrutmennya April yang memang tim internal kita itu pasti free berbayar ya sekalian. Jadi hati-hati terhadap penipuan yang memang mengatasnamakan April. Maupun kita Oke, ini medsosnya kita. Kalian bisa melihat lebih dekat tentang April khususnya di website serta di Instagram serta Twitter kita di Sahabat RAPP itu kalian akan bisa melihat sebenarnya di kompleks kita kayak apa, kurang lebih lingkungannya, kehidupannya di tempat seperti apa. Di media sosial cukup banyak informasinya. Ini masih informasi medsos yang kita ada di yang lain. Nah, bisnis ini didirikan oleh Pak Sukanto Pranoto untuk dapat memberikan dampak yang positif bagi community, country, climate, customer, baru yang terakhir adalah untuk company. Hanya dengan seperti itulah bisnisnya dapat terus berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman sekalian yang masih ragu, masih bertanya-tanya, wah, ngapain nih masuk ke grup company yang seperti April, rusak alam, jangan-jangan gitu ya prosesnya kurang baik gitu ya. Nah, itu sama sekali tidak benar ya teman-teman sekalian. Di types of company yang seperti April ini kami bergantung sekali dengan alam, sehingga kami tentunya harus merawat alam ya dengan baik supaya bisnis ini dapat terus berkelanjutan. Jadi mulai dari research-nya, plantation-nya, sampai proses pengelolaan pembuatan papernya, pengelolaan limbahnya itu kami lakukan dengan comply, tidak hanya patuh sama peraturan regulasi Indonesia tentunya, tetapi ya karena kita tinggal di Indonesia ya teman-teman sekalian, dan Tuhan itu memberikan anugerah ya yang sangat subur di sini dengan berbagai banyak kekayaannya. Kita juga menyumbang oksigen yang sangat banyak juga ya teman-teman sekalian. April ini comply juga dengan berbagai macam regulasi yang sifatnya worldwide. Jadi aman teman-teman sekalian. Dari kesempatan yang lain nanti kami bisa sih memperkenalkan seperti apa prosesnya April di dalam. Nah, sekian presentasinya dari saya. Ini contoh foto yang diambil ya dari atas gitu, housing kita, kemudian ini kompleksnya kita di dalam teman-teman sekalian. Jadi langitnya tuh masih biru biasanya, kali mendung ya. Kalau lagi tidak mendung, gitu ya sehari-hari masih cerah banget warnanya biru. Seperti itulah presentasinya dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya dan saya kembalikan lagi ke kakak panitianya ya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Margaret nih udah berbagi sama kita. Mungkin dari teman-teman udah banyak nih yang tertarik ya. Dan tadi aku juga tertarik banget tuh ngeliat fasilitas-fasilitas yang dikasih sama April Group untuk para karyawannya. Oke, nah di sini Mbak udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin kita bacain dulu ini dari Noval Riyadi tentang dalam menjalankan CSR di Riau, apakah yang menjalankannya adalah anak perusahaan April atau PT Riau Andalan Pulp and Paper atau April sendiri. Dan mungkin ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya, apakah program CSR April yang di Riau itu masih berjalan atau tidak gitu Mbak. Oke, wah ini pertanyaannya seru banget ya gitu ya. Pasti saya berusaha menjawabnya secara singkat dan cepat aja karena program CSR di tempat kami kompleks banget gitu ya program-programnya, dan kita memang membagi ada tim yang khusus untuk social capital yang bicara tentang CSR program tadi, bicara tentang development khususnya untuk local people yang terus dijalankan sampai dengan saat ini. Kita juga punya tim atau departemen yang berbeda untuk sustainability. Jadi CSR program gitu ya, maupun yang bicara tentang pemberdayaan masyarakat, bicara tentang kelestarian alam itu sendiri, itu mendapatkan perhatian yang khusus dari April sampai dibuatkan dua tim yang besar seperti itu. Jawab pertanyaan berikutnya lagi, memang itu masih dikelola oleh April sendiri ya, masih ada April. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, semoga pertanyaannya nih dari Mas Naufal dan anonymous attendee ini bisa terjawab ya. Oke, mungkin kita lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari masih anonymous juga. Katanya apakah April ada rencana untuk membuka internship Mbak buat mahasiswa S1? Oh, questions. April ini sebenarnya kami terbuka ya untuk teman-teman yang mau internship. Memang hanya saja tidak secara agresif biasanya diinformasikan atau diposting. Contoh yang bisa internship yang bisa kita biasanya open adalah untuk teman-teman yang dari jurusan IT. Itu boleh banget untuk internship program di tempat kita. Bisa dilakukan juga secara online kalau khusus yang IT. Dan total lama programnya adalah minimal 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalian butuh magangnya sebulan, belum bisa sih, tapi kalau 3 bulan itu akan bisa diakomodir. Kemudian untuk teman-teman yang dari jurusan teknik juga kita open banget, untuk kalian bisa internship ke sini, ke tempat kita. Kebetulan yang dari ITB juga ada nih beberapa mahasiswa datang ke tempat kita waktu semasa pandemi kemarin. Kebayang dengan segala macam keribetannya, akhirnya bisa terbang juga adik-adik intern ini ke kompleks kita dan tinggal di sini di tempatnya kita di April. Bahkan beberapa mahasiswa Indonesia yang juga sedang berkuliah di luar ya, di luar negeri, mereka pun berkesempatan untuk internship di tempat kita kalau itu mereka lebih panjang misalnya kayak 3 atau 4 bulan, ada yang sampai 6 bulan tergantung karena kan kurikulumnya bukan kurikulum. Biasanya kan dalam internship ada programnya ya, harus belajarnya apa aja, harus sudah kerjanya apa aja, lalu nanti dikalibrasi sama tim kita gitu ya untuk sampai bisa kira-kira hal-hal apa sih yang bisa di-provide dari April proses belajarnya, apa yang tidak, sehingga nanti akan di sambil desain lagi. Jadi boleh banget apply untuk intern, nanti ada departemen yang berbeda, tapi kalau apply ke tempat kami di HR, nanti kami akan sampaikan ke bidang talent management, mereka mengelola lebih lanjut proses belajarnya. Ya. Oke, thank you Mbak Margaret buat jawabannya. Nah ini berarti ada pertanyaan juga nih dari kayak Mbak Nadia ya. Dia adalah lulusan dengan jurusan yang berbeda dengan requirement. Mungkin yang tadi ada beberapa jurusan yang lebih diminati gitu, diinginkan gitu ya di April. Tapi dari jurusan teknik juga, apakah bisa bergabung berarti bukan dari jurusan yang sesuai gitu Mbak? Oke. Nah, teman-teman memang itu ya salah satu keunikannya di April karena kami training programnya sudah spesifik banget, jadi pasti akan mengutamakan teman-teman yang berproses sesuai dengan jurusannya. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang jurusannya berbeda gitu ya dari apa yang kita tayangkan, memang ada juga beberapa kesempatan bekerja di April yang open untuk berbagai jurusan for any major. Contohnya adalah job opportunity
Jadi untuk host gitu ya, misalnya host itu maksudnya bukan MC kayak di sini sih, tapi kita tuh di kompleks Pangkalan Kelinci ini sering banget ada tamu ya teman-teman, entah itu VIP atau dari kementerian atau local people gitu. Sebelum mereka datang jalan-jalan ke kompleksnya kami, mereka akan datang dulu ke kita sebutnya di teknologi center gitu ya. Itu di sana kayak miniaturnya kompleksnya kita ya, di mana teman-teman host ini yang akan sharing nih sama tamunya cerita tentang histori kampanye kita, tentang proses kita, tentang apa aja yang sudah kita lakukan sepanjang ini. Jadi end-to-end tentang bisnis proses secara keseluruhan, supaya orang itu ngerti dulu gitu sebenarnya April itu seperti apa. Nah, itu banyak banget host yang akan bertugas di sana. Satu hari mungkin bisa host beberapa rombongan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh opportunity yang open for major gitu. Nantinya baru sesudah dari host mereka beneran jalan-jalan di kompleks kita. Jadi tetap terbuka buat teman-teman yang dari animators. Kalau cara apply-nya kemana, kebetulan karena memang di ITB ini cukup berbatas ya gitu, kita memasangkan iklan yang saat ini baru di EDT program aja, tetapi untuk perusahaan lain kalian boleh apply di berbagai medianya kita gitu ya, ke LinkedIn saya misalnya mau kontak boleh, ke email gitu ya. Nanti kami akan mencoba semaksimal mungkin mengakomodir lamaran yang masuk, karena banyak banget peminatnya. Biasanya per hari harus baca ribuan email gitu ya, teman-teman yang seru banget yang pengen masuk ke April. Jadi mudah-mudahan kalian beruntung dan jangan patah semangat untuk tetap apply ke tempat kita. Semoga dapat kesempatan untuk proses nanti. Oke, berarti masih ada kesempatan ya Mbak kalau misalnya jurusannya berbeda gitu ya, ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh jurusan yang tidak spesifik gitu ya. Mungkin bisa next lagi nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, kebetulan saya cukup sering melihat aktivitas-aktivitas April di sosial media yang menjunjung tinggi nilai keberlanjutan. Seperti April 2030. Kalau saya boleh tahu, bagaimana cara April tetap konsisten menjalankan nilai-nilai keberlanjutan dalam operasional bisnisnya di saat permintaan terhadap energi berbasis karbon masih tinggi di Indonesia? Oke, ini pertanyaannya kritis banget ya. Maksudnya apa nih, adik atau apa? Mohon maaf kalau misalnya nanti jawaban saya juga kurang memuaskan terkait bidang tersebut, karena saya dari keilmuannya HR tentunya ya, dalam menyampaikan informasi itu tidak bisa sekomprehensif tenaga ahlinya. Tetapi untuk April 2030 ini yang sudah digagas sejak 2 tahun yang lalu, dari tahun 2020 gitu ya, kami berkomitmen untuk menjalankan beberapa cita-citanya nih yang akan dicapai di cita-cita ini, sehingga untuk bisa melihat lagi lebih lanjut, kalau pengen tahu lebih detail gitu ya, teman-teman bisa melihat, bisa memfollow linknya April, dan di sana suka banyak banget informasi tentang event kita atau berbagai macam webinar dan sosialisasi tentang seperti apa April, khususnya kalau bicara tentang tadi energy saving atau berbagai inovasi bisnis kita. Dan kalau misalnya di acara-acara tersebut tentunya akan ada orang-orang yang lebih ahli untuk bisa menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Oke, thank you Mbak Margaret untuk jawabannya. Nah, nih next lagi Mbak, ada pertanyaan lagi, mungkin kita ada bacain dari Kak Leoni Metanensya. Selamat pagi Kak, saya Leoni, saya berasal dari jurusan Fisika Material. Nah, saat kuliah juga saya belajar mengenai pulp and paper. Saya ingin bertanya, apakah saya dapat mengikuti program EDP ini? Kan berdasarkan ketentuan program EDP, jurusan yang dibutuhkan itu adalah fisika instrumen. Mohon sarannya Kak, untuk program mana yang lebih sesuai untuk di-apply? Mohon maaf, tadi suaranya agak putus-putus, Kak Farisa. Oh, iya, maaf Mbak Margaret, mungkin ada gangguan sinyal. Iya. Pertanyaannya tadi tentang katanya dia fisika material tapi pernah belajar juga pulp and paper. Tapi kalau di requirement-nya itu adalah fisika instrumen gitu. Mau sarannya apakah bisa apply atau tidak? Oke. Boleh. Nah, teman-teman yang tadi untuk dari jurusan fisika material tapi juga pengen ke pulp and paper itu boleh apply. Nah, jurusan yang saya sampaikan di PowerPoint
PowerPoint presentation memang adalah jurusan-jurusan yang memang paling banyak dicari. Tapi yang tidak tertulis di sana yang juga boleh apply, contohnya adalah misalnya kayak tadi ya, yang dari fisika material, atau kalau dari jurusan lain seperti teknik sipil, itu kalian juga boleh apply ke program GBP ini. Memang tidak disebutkan karena dalam 1 tahun request-nya memang sedikit sih untuk yang teknik sipil, tapi suka ada juga gitu. Kemudian jurusan lain yang juga tidak disebut adalah ya kalau IT dan teman-temannya, ya IT dan science itu boleh apply yang sama. Arsitek juga sama gitu. Kita suka akan menemukan arsitek juga walaupun hanya beberapa dalam 1 tahun program. Jadi selama memang masih teknik ya, kemudian kalian mau berkarir di bidang industri paper, serta yang paling penting lagi adalah tentang placement, tentang penempatan. Kalau kalian oke dengan penempatan di Pangkalan Kerinci, juga diizinkan sama orang tua ya bekerja di Pangkalan Kerinci ini, welcome banget nih teman-teman untuk apply ke program. Oke, jadi kalau misalnya jurusannya masih lumayan related gitu, mungkin bisa coba apply aja kali ya, Mbak. Boleh, tapi yang iya, yang teknik nih. Siap ya. Mungkin banyak juga nih anak-anak ITB kan kebanyakan teknik tuh, mungkin tertarik di April bisa dicoba aja di apply. Ya boleh apply ya sama kita. Banyak loh alumni ITB di sini. Oke, next lagi ini ada pertanyaan dari Anonymous. Selamat pagi Bu Margaret, apakah ada tenggat waktu yang diberikan untuk melamar lagi ke April apabila pernah gagal pada tahap seleksi user interview? Karena kebetulan saya sudah pernah melalui tahap user interview untuk program EDT dan tidak mendapatkan kabar dari HR hingga 1 bulan. Terima kasih. Oke. Nah, kalau teman-teman yang pernah belum berhasil ya dalam proses interviewnya gitu, misalnya kita memang terbuka untuk kalian bisa apply lagi kembali, dan saya juga memohon maafnya nih sama teman-teman sekalian yang mungkin kadang-kadang seperti hilang kabar ya, entah kemana gitu ya recruiters yang memprosesnya gitu, karena memang banyak banget yang harus di-handle gitu. Nah, mudah-mudahan nantinya kedepannya bisa proses dan lancar lagi nih kalau misalnya kesempatan untuk interview lagi dengan April. Biasanya dalam proses interview tentu akan perlu belajar ya teman-teman sekalian. Waktu itu misalnya kalau di tahap ini interview sama usernya kayak apa, kurang lebih kan bisa menebak-nebak kenapa ya saya belum berhasil nih gitu. Jadi kalian jangan patah semangat, harus mengevaluasi diri serta memperbaiki berbagai macam hal. Semakin sering interview biasanya kalian akan semakin oke nih performance-nya pada saat interview gitu. Jadi boleh banget apply lagi, coba lagi. Beberapa tips cepat gitu ya bisa di-sharing. Contohnya kalian make sure untuk mempersiapkan perkenalan dirinya kalian tuh misalnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kalian nggak bagus-bagus banget, minimal udah menghafal gitu ya, ada scriptnya, jadi nggak ngeblank pas lagi ditanyain interview gitu. Jadi kan kalian lebih confident tuh pada saat prosesnya. Terus tips yang kedua adalah kalau user biasanya akan lebih nanyanya kan tentang technical, jadi jangan sampai pas lagi ditanyain, apalagi kalian masih baru-baru lulus terus lupa gitu ya, aduh belajar apa ya itu kemarin, ini belajar sih tapi apa gitu. Nah itu hati-hati teman-teman, kalian harus refresh lagi tentang apa yang kalian pelajari. Kemudian next-nya lagi adalah kalau deskripsinya apa tuh ingat-ingat juga ya gitu, jangan sampai ditanyain nanti aduh apa ya gitu, mungkin grogi sih jadi tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah berbagai hal preparation-nya kalian coba usahakan yang terbaik, mudah-mudahan nanti pas interview lagi sama usernya kami yang di April ini sudah lebih prepare dan kalian bisa jadi bagian dari keluarga April. Jadi boleh ya apply lagi ya. Oke, thank you Mbak Margaret buat jawabannya. Ini juga kegalauan nih para job seeker ya, kayak abis di interview nih, aduh kok nggak ada kabar gitu. Ya mungkin tadi benar kata Mbak Margaret bisa buat belajar lagi dan dicoba lagi ya mungkin gitu buat teman-teman semuanya. Nah karena waktunya udah habis nih, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi webinar ini. Aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman peserta webinar pada pagi kali ini, dan jangan lupa teman-teman buat isi absen yang udah dikirim di chat grup, di chat
Zoom. Dan jangan lupa nanti join lagi di webinar TKT yang lainnya. Nah, aku juga mau terima kasih nih sama Mbak Margaret yang udah sharing-sharing banyak sama kita. Makasih Mbak Margaret. Semoga teman-teman di sini bisa join ya nanti bareng-bareng di April gitu. Terima kasih kembali teman-teman kalian, kakak-kakak panitianya ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar TKT yang lain. Ini saya end ya webinarnya. Terima kasih semuanya. Ya, stay safe, stay healthy teman-teman.